teman-teman semua, kenalin aku Fatma Triana Diantami, NIM 61034190023 dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, aku mau memberikan informasi kepada kalian semua tentang olahraga prestasi. Oke, yang pertama, pengertian dari olahraga prestasi. Apa sih yang muncul dalam benak kalian ketika kalian mendengar sebuah kata olahraga prestasi? Ya, tepat sekali. Jadi sebuah olahraga prestasi itu adalah olahraga yang nantinya ke ranah sebuah prestasi seperti itu. Nah, di sini pengertiannya, olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan seorang olahragawan ataupun atlet secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai suatu prestasi, dan tentunya ada dukungan dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi keolahragaan seperti sarana dan prasarana. Untuk selanjutnya itu ada kompetensi prestasi tinggi dalam olahraga prestasi. Nah, di sini menurut KONI itu ada 4 unsur yang mendukung dalam kompetensi olahraga prestasi yang tinggi. Apa saja sih? Yang pertama itu ada sebuah alat atau sarana dan prasarana. Nah, tentunya juga dengan keadaan atau teknik peralatan. Nah, di sini sangat mendukung dalam olahraga prestasi. Kemudian yang kedua itu ada situasi pertandingan. Nah, di sini situasi atau keadaan dalam pertandingan ini juga mempengaruhi tinggi atau rendahnya suatu olahraga prestasi. Kemudian yang ketiga itu ada psikologi dari seorang atlet. Nah, psikologi ini berarti menggambarkan sebuah kepribadian dari atlet tersebut. Nah, di sini biasanya kalau kita sudah masuk ke dalam olahraga prestasi itu akan dibimbing secara profesional. Nah, itu tujuannya untuk apa? Itu untuk mencapai sebuah kompetensi tinggi yang ada dalam olahraga prestasi seperti itu. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat itu ada keadaan kemampuan teknik atau strategi. Nah, biasanya dalam olahraga prestasi sendiri itu ada sebuah taktik atau strategi-strategi yang disusun ketika kita baik sebelum maupun ketika melakukan sebuah olahraga prestasi seperti itu, teman-teman. Terus di sini yang aku bahas itu terkait olahraga prestasi sepak bola. Jadi olahraga prestasi itu banyak sekali cabangnya. Seperti apa aja sih itu? Yang pertama ada atletik, yang kedua ada bola voli, berenang, ataupun olahraga-olahraga yang lainnya. Tetapi pada khusus video kali ini aku mau memberikan informasi kepada kalian semua tentang olahraga prestasi sepak bola. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang sepak bola? Sepak bola merupakan sebuah olahraga dengan menggunakan media yang namanya bola. Nah, bola ini terbuat dari karet yang dilapisi dengan kulit. Terus dimainkan oleh 2 tim yang setiap timnya itu terdiri dari 11 pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Nah, dalam 11 pemain inti itu ada 1 pemain yang dinamakan kiper. Nah, kiper ini tugasnya untuk menjaga gawang. Terus sepak bola ini termasuk dalam olahraga permainan bola besar dan termasuk permainan beregu. Karena apa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa sepak bola ini dipertandingkan oleh 2 tim. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari sepak bola itu mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan memasukkan bola ke dalam gawang lawan dan berusaha untuk menjaga gawang sendiri agar tidak kemasukan bola dari lawan. Seperti itu. Terus terkait sejarah sepak bola. Nah, ini sepak bola itu khususnya di Indonesia itu terkenal dari pedagang Cina seperti itu. Terus terkait induk organisasi sepak bola di dunia itu namanya FIFA yang berdiri pada 21 Mei 1904. Sedangkan untuk Indonesia sendiri organisasi sepak bola itu namanya PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang berdiri pada 19 April 1930. Sangat menarik kan, teman-teman? Oke, berbicara terkait dengan sepak bola, itu terdapat teknik dasar. Nah, teknik dasarnya itu apa aja sih? Itu yang pertama ada mengoper bola atau passing.
yang kedua menendang bola atau shooting, yang ketiga menggiring bola atau dribbling, yang keempat mengontrol bola atau controlling, yang kelima menyundul bola atau heading, merebut bola, lemparan ke dalam, menangkap bola, teknik juggling, kemudian teknik tendangan panenka. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk olahraga prestasi sepak bola itu kita harus menguasai dari semua teknik dasar yang telah saya sebutkan tadi. Oke, masuk ke sarana dan prasarana. Nah, sebelumnya sarana dan prasarana ini merupakan salah satu penunjang berhasilnya olahraga prestasi. Nah, karena apa? Ketika kita menyediakan sarana dan prasarana yang baik, nantinya akan terjadi keberlangsungan untuk kedepannya, seperti itu. Nah, dalam sepak bola sendiri itu ada sarana dan prasarananya tersendiri. Nah, sarana itu apa sih? Sarana itu sebuah alat yang mendukung dalam suatu olahraga, sedangkan prasarana itu segala media itu yang tidak bisa berubah dan itu sifatnya tetap di situ. Nah, sarana dan prasarana dalam sepak bola itu yang pertama ada lapangan. Bisa dilihat pada gambar di atas ini. Nah, itu lapangannya itu lapangan rumput dengan ukuran panjang 90 sampai 120 meter, sedangkan lebarnya itu kira-kira 45 sampai 90 meter dengan dilengkapi garis-garis. Nah, untuk garisnya sendiri itu panjang kotak penalti itu 16 meter dan jarak tendangan penalti itu 11 meter. Nah, di situ juga terdapat lingkaran tengah dengan ukuran 9 kali 5 meter. Nah, untuk garis putihnya sendiri itu memiliki diameter 12 cm. Kemudian sarana dan prasarana yang lainnya itu ada gawang dan juga jaring. Nah, di sini gawang dan jaring ini merupakan sebuah satu kesatuan yang mana fungsinya itu untuk memasukkan bola seperti itu dengan ketentuan panjang kali lebar kali tinggi yaitu 5,5 kali 7,3 dikali 2,4 meter. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada juga papan iklan lapangan. Nah, ini biasanya dipasang di pinggir-pinggir lapangan. Kemudian ada akses pemain dan juga ruang ganti untuk pemain dan juga wasit. Nah, itu kalau misalkan sebuah sarana dan prasarana yang sudah standar seperti itu. Kemudian ada juga bangku cadangan untuk pemain dan juga wasit, bendera sudut yang berjumlah 4. Kemudian yang tidak kalah penting itu ada baju atau seragam dari sebuah tim. Nah, ketentuannya seperti apa? Di sini mereka menggunakan sebuah baju dengan ketentuan ada sebuah logo dari tim, ada nama dan nomor punggung di belakangnya, kemudian memakai celana. Nah, biasanya untuk sepak bola ini terdapat satu pemain yang berbeda dan itu namanya kiper. Nah, kiper ini biasanya juga menggunakan seragam yang berbeda karena kiper juga dilengkapi dengan sarung tangan. Kemudian ada sepatu dan kaos kaki yang dilengkapi dengan pelindung kaki. Nah, untuk sepatunya ini khusus sepatu sepak bola ya. Terus ada bola. Nah, ketentuan bola mungkin bisa dilihat di layar atas ini. Oke, terus ada peluit, stopwatch atau timer, itu gunanya untuk nantinya menghitung waktu dalam selama pertandingan. Terus ada papan skor. Oke, lanjut ke wasit. Nah, dalam suatu pertandingan olahraga prestasi sepak bola ini ada yang namanya sebuah wasit. Nah, wasit ini terbagi menjadi yang pertama itu ada wasit utama. Nah, wasit utama ini bertugas memimpin jalannya pertandingan. Nah, kemudian ada juga hakim garis. Hakim garis ini bertugas untuk membantu wasit utama. Nah, hakim garis ini biasanya berdiri di sepanjang garis tepi lapangan sepak bola, seperti itu. Terus ada juga orang keempat. Nah, orang keempat ini
untuk membantu atau sebagai pengganti wasit utama. Terus ada juga ini dari posisi pemain. Nah, posisi pemain itu dalam sepak bola ini terdapat 11 pemain. Nah, posisinya itu yang pertama ada kiper. Kiper ini untuk menjaga gawang dan mencegah bola masuk. Biasanya berdiri di daerah sekitar gawang yang sudah disediakan. Kemudian ada back. Lah, back ini merupakan pemain yang ada di belakang yang bertugas untuk membantu penjaga gawang dan menjaga bola agar bola tersebut tidak masuk ke dalam gawangnya sendiri. Kemudian ada juga gelandang. Nah, di sini gelandang merupakan seorang yang berada di antara penyerang dan juga bek. Nah, ini posisinya di tengah yang berfungsi sebagai penguasaan bola seperti itu. Kemudian ada penyerang. Nah, apa sih yang dinamakan penyerang? Penyerang itu merupakan posisi yang paling depan dan itu posisinya dekat dengan gawang lawan. Nah, oleh karena itu penyerang ini diberi tugas untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Nah, dari posisi-posisi pemain sepak bola itu nantinya dikoordinasi, mereka saling kerjasama. Nah, di situ muncullah sebuah strategi. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke peraturan dalam sepak bola. Nah, dalam sepak bola ini tentunya dipimpin oleh yang namanya seorang wasit. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya terkait wasit. Kemudian ini terdapat kick off. Nah, kick off ini biasanya dilakukan sebelum pertandingan atau bahkan ketika setengah permainan dan setelah permainan itu berakhir. Kemudian sebelum pemain itu melakukan pertandingan itu biasanya berjabat tangan. Kemudian jika pemain tim kurang dari 7 atau 4, secara otomatis tim tersebut mendapatkan sebuah kartu merah. Kemudian terdapat kapten di dalam tim. Nah, kapten ini tugasnya nantinya untuk mengkoordinasi anggotanya. Kemudian permainan ini dilakukan selama 90 menit. Nah, dari 90 menit ini dibagi menjadi 2 babak, sehingga setiap babaknya itu 45 menit dengan ada waktu jeda itu kurang lebih 15 menit. Nah, dalam sepak bola ini juga terdapat extra time atau tambahan waktu durasi. Perhitungan gol itu ketika bola mampu masuk ke dalam gawang. Terdapat istilah pelanggaran yaitu offside, handsball, kemudian bola out atau out. Nah, dalam sepak bola ini juga terdapat istilah yang namanya corner kick. Kemudian ada juga lemparan ke dalam, ada juga kartu merah dan juga kartu kuning. Nah, itu jika kita melakukan sebuah pelanggaran dalam sepak bola. Oke, kita sudah belajar terkait sepak bola, itu gambarannya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini mengapa sih kok sepak bola ini menjadi sebuah olahraga prestasi? Nah, di sini aku mau menjelaskan bahwasanya olahraga sepak bola merupakan sebuah olahraga prestasi yang sudah terencana dan terstruktur. Nah, dengan dibuktikan adanya perolehan prestasi dan juga banyaknya event-event yang diselenggarakan terkait pertandingan sepak bola ini, baik dalam nasional maupun di kancah internasional. Nah, seperti apa sih prestasi-prestasi yang sudah pernah diraih khususnya Indonesia sendiri? Indonesia pernah menjadi juara AFF nih, dan juga U16 dan juga U19 seperti itu. Untuk event-event yang diselenggarakan baik itu nasional maupun internasional itu ada Asian Games, SEA Games, kemudian ada Piala Dunia dan juga ada liga-liga yang lainnya. Seperti itu ya, teman-teman. Mungkin itu dari aku terkait olahraga prestasi sepak bola. Nah, kesimpulan yang dapat aku petik itu sepak bola merupakan sebuah olahraga prestasi, yang mana olahraga tersebut sudah sangat populer
di dunia internasional. Nah, sarana dan prasarananya itu juga sudah diatur dalam sebuah induk organisasinya, yaitu FIFA. Nah, mungkin itu ya dari aku. Kalau misalkan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan boleh kalian like, comment, and share video ini, dan tinggalkan komen yang positif ya tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.